Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Arvin Witanto, NIM 1710201090. Saya mahasiswa Ilmu Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di video tentang pengkajian status mental dan juga senam otak guna memenuhi tugas keperawatan genetik. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama itu kita akan melakukan tindakan pengkajian status mental pada lansia. Itu kita bisa menggunakan dua metode. Untuk metode yang pertama itu dengan short portable mental status questionnaire, dan juga yang kedua kita bisa menggunakan mini mental status exam. Untuk yang pertama short portable mental status questionnaire itu nantinya ada beberapa instrumen baku untuk yang kita ajukan kepada pasien, seperti ini tanggal berapa, kemudian hari apa, setelah itu apa nama tempat ini, tempat nanti kita melakukan pengkajian, setelah itu di mana alamatnya, berapa umur, kapan lahir, setelah itu siapa presiden Indonesia sekarang, dan juga nanti kita bisa nanyakan siapa nama ibu, seperti itu. Itu nantinya ada interpretasi hasil dari instrumen yang kita tanyakan tadi. Untuk salah 0 sampai 3 itu fungsi intelektual utuh, salah 4 sampai 5 itu kerusakan intelektual ringan, salah 6 sampai 8 itu kerusakan intelektual sedang, dan apabila nantinya salah 9 sampai 10 itu kerusakan intelektual berat. Untuk selanjutnya kita masuk ke mini mental status exam. Jadi untuk mini mental status exam itu sendiri tujuannya untuk mengetahui orientasi, registrasi, perhatian, kalkulasi, mengingat kembali, dan bahasa. Adapun beberapa aspek, yang pertama aspek kognitif, menyebutkan dengan benar seperti musim, setelah itu tanggal, hari, bulan, dan dari masing-masing instrumen tadi diberikan skor 1. Apabila pasiennya menjawab benar, tadi kan pertanyaannya dalam bentuk tabel kolom seperti itu. Setelah itu kita berikan checklist pada jawaban yang benar. Setelah itu nanti juga kita menanyakan, kan seperti tadi kan pertanyaannya udah ini negara apa, terus provinsinya di mana, kayak gitu, terus kotanya di mana, seperti itu. Terus untuk selanjutnya kita mengetes yang registrasi tadi. Untuk registrasi tadi kita nantinya menanyakan 3 objek, contohnya seperti buku, terus gelas, piring, seperti itu. Nanti 1 detik, jadi kita kayak menunjuk barangnya itu, kemudian pasien harus menjawab. Jadi misalnya ini apa, nanti pasiennya menjawab dalam waktu 1 detik. Nanti apabila benar ada nilainya. Kemudian kita lanjut ke perhatian dan kalkulasi. Untuk perhatian dan kalkulasi itu kita mulai dari angka 100, kemudian dikurangi 7 sampai 5 kali tingkatan. Jadi untuk yang pertama 100, kemudian dikurangi 7 kan jadi 93, setelah itu dikurangi 7 lagi jadi 86, setelah itu dikurangi 7 lagi jadi 79, dikurangi 7 lagi jadi 72, setelah itu dikurangi 7 lagi jadi 65. Itu dikurangi 7 sampai 5 kali. Ini kalau sudah 65 sudah. Setelah itu jika skor 5 benar penjawabnya satu-satu, setelah itu minta klien untuk mengulangi ketiga objek pada nomor 2 registrasi tadi. Apabila benar kita kasih 1 poin. Setelah itu kita nanti memberikan pertanyaan benda-benda tadi. Untuk selanjutnya kita
arahkan yang tadi yang seperti meminta klien untuk mengulang kata-kata berikut. Jadi tidak ada jika, dan atau tetapi. Setelah itu kalau misalnya pasien bisa menjawab, kasih poin 2. Terus kita kasih pertanyaan lagi, tidak ada tetapi. Itu nanti kalau misalnya setelah itu kita kasih perintah ke klien untuk mengambil kertas di tangan Anda, kemudian lipat 2 dan ditaruh di lantai. Terus kalau misalnya setelah ditaruh di lantai, itu perintahkan pada klien untuk hal-hal seperti tutup mata Anda, kemudian menulis satu kalimat dengan menyalin gambar. Seperti itu. Untuk interpretasi hasilnya, itu kalau misalnya lebih dari 23, itu aspek kognitif dari fungsi mental baik. Kalau kurang dari 23, itu terdapat kerusakan aspek fungsi mental pada klien. Setelah itu langsung saja kita mulai untuk tahap senam otak. Senam otak pada klien itu kita harus, yang pertama kita melakukan tahap persiapan. Tahap persiapan yang pertama itu dapat dilakukan dengan pengertian senam otak dulu. Senam otak dapat dilakukan di segala usia, jadi nggak cuma untuk lansia, jadi semuanya bisa. Kemudian kita melakukan, pasiennya boleh duduk, boleh berdiri, yang penting pasiennya merasa nyaman, rileks, dan juga tidak tegang, seperti itu. Kemudian setelah itu kaji kondisi lansia untuk menentukan posisi dan melakukan senam otak, hitung nadi dan pernapasan lansia. Terus kaji adanya gangguan muskuloskeletal, kaji adanya gangguan keseimbangan, kaji adanya gangguan penglihatan dan pendengaran pada lansia. Sebelum melakukan rangkaian gerakan senam otak, dianjurkan terlebih dahulu minum air. Setelah itu kenapa pasiennya disuruh minum air? Karena kalau misalnya udah minum air kan, air merupakan pembawa energi listrik. Setelah itu senam otak dengan gerakan di bawah dapat dilakukan dengan lansia. Langsung saja kita lanjut ke gerakan-gerakan yang ada di senam otak. Untuk yang pertama itu ada gerakan silang atau cross crawl atau apa ini? Cross crawl itu cross crawl. Yang pertama itu membuat angka 8 tidur di udara, tangan mengepal dan jari jempol ke atas. Dimulai dengan menggerakkan kepala di sebelah kiri atas membentuk angka 8. Diikuti dengan gerakan mata yang melihat ke ujung jari jempol. Buatlah angka 8. Jadi seperti ini. Buat angka 8 3 kali. Nah, sudah seperti itu. Setelah itu fungsinya untuk melepaskan ketegangan mata, tengkuk dan juga bahu pada waktu memusatkan perhatian dan meningkatkan kedalaman persepsi. Terus meningkatkan pemusatan keseimbangan dan koordinasi. Setelah itu ada tindakan coretan ganda atau double doodle. Itu menggambar dengan kedua tangan pada saat yang sama ke dalam, keluar, ke atas dan ke bawah. Coretan ganda dalam bentuk nyata seperti lingkaran, segitiga, bintang, hati dan sebagainya. Lakukan dengan kedua tangan. Fungsinya itu untuk kesadaran akan kiri dan kanan, memperbaiki penglihatan perifer, kesadaran akan tubuh, koordinasi serta keterampilan khusus tangan dan mata, memperbaiki kemampuan olahraga dan keterampilan gerak. Untuk selanjutnya gerakan burung hantu atau the owl. Itu urutlah otot bahu kiri dan kanan, tarik nafas, dan saat kepala berada di posisi tengah, kemudian hembuskan napas ke samping
ke samping, atau otot yang tegang sambil rileks. Ulangi gerakan dengan tangan kiri. Fungsinya untuk melepaskan ketegangan tengkuk dan juga timbul karena stres. Yang untuk selanjutnya itu ada mengaktifkan tangan, the active arm. Cara melakukan gerakannya itu yang pertama, luruskan satu tangan ke atas. Setelah itu tangan yang lain di samping kuping. Di samping kuping memegang tangan yang atas seperti ini. Memegang tangan yang atas, kemudian buang napas pelan-pelan, sementara otot-otot diaktifkan mendorong keempat jurusan, depan belakang, dalam dan luar. Sementara tangan yang satu menahan. Fungsinya untuk peningkatan fokus dan konsentrasi tanpa fokus berlebihan, pernapasan lebih lancar dan sikap lebih santai, peningkatan energi pada tangan dan jari. Untuk selanjutnya lambaian kaki. Cengkram untuk gerakannya itu cengkram tempat-tempat yang terasa sakit di pergelangan kaki seperti betis dan kaki, betis dan belakang lutut satu persatu, sambil pelan-pelan kaki dilambaikan atau digerakkan ke atas dan ke bawah. Fungsinya untuk sikap tubuh yang lebih tegak dan rileks, lutut tidak kaku, kemudian kemampuan berkomunikasi dan memberikan respon meningkat. Setelah itu ada luncuran gravitasi atau gravitational glider. Itu cara melakukannya, duduk di kursi, silangkan kaki, kemudian tundukkan badan dengan tangan ke depan bahu. Setelah itu buang nafas waktu turun dan ambil nafas waktu naik. Ulangi 3 kali, kemudian ganti kaki. Itu fungsinya untuk merilekskan daerah pinggang, pinggul dan sekitarnya. Tubuh atas dan bawah bergerak sebagai satu kesatuan. Kemudian ada juga gerakan pasang kuda-kuda atau grounder. Itu cara melakukannya, mulai dengan kaki terbuka, arahkan kaki kanan ke kanan dan kaki kiri tetap lurus ke depan. Tekuk lutut kanan sambil buang napas, lalu ambil napas waktu lutut kanan diluruskan kembali. Pinggul ditarik ke atas. Gerakan ini ditujukan untuk menguatkan otot pinggul. Fungsi dari gerakan kuda-kuda tadi untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan lebih besar, konsentrasi dan perhatian meningkat, sikap lebih mantap dan rileks. Untuk selanjutnya ada gerakan air water. Air water merupakan yang minum air tadi. Jadi air dapat mengalirkan otak ke seluruh tubuh dan juga untuk hubungan elektrokimiawi yang efisien antara otak dan sistem saraf, menyimpan dan menggunakan kembali informasi secara efisien. Minum air yang cukup sangat bermanfaat sebelum menghadapi tes atau kegiatan lain yang menimbulkan stres. Kebutuhan air kira-kira 2% dari berat badan per hari. Fungsinya untuk meningkatkan konsentrasi, melepaskan stres, kemampuan bergerak, berpartisipasi, koordinasi mental dan fisik meningkat, berhubungan dengan perubahan neurologis. Setelah itu ada gerakan saklar otak atau brain buttons. Itu ada cara melakukannya itu dipijat dengan satu tangan sementara tangan yang lain memegang pusar. Jadi di bagian jaringan lunak di bawah tulang selangka, di kiri dan kanan tulang dada. Sini berarti. Kemudian tangan yang satu memegang pusat seperti ini jadi. Oke. Setelah itu tombol bumi atau earth button. Cara melakukannya, letakkan 2 jari di bawah bibir, dan tangan yang lain di pusar. Dengan jari menunjuk ke bawah, ikutilah dengan mata satu garis ke lantai, ke loteng atau kembali sambil bernapas dalam-dalam. Jadi nengok sambil seperti itu
tujuannya untuk kesiagaan mental, kepala tegak, kemudian pasang kuda-kuda koordinasi seluruh tubuh. Tombol imbang itu balance button, cara melakukan gerakannya sentuhkan dua jari ke belakang telinga. Setelah itu dilekukan tulang bawah tengkorak dan letakkan tangan satunya di pusar. Jadi satu tangan aja, nanti bergantian. Kemudian pandangan ke arah bawah, nafas baik, dan selama 1 menit kemudian sentuh belakang kuping yang lainnya. Jadi bergantian, fungsinya untuk kesiagaan mental sama. Kemudian ada tombol angkasa, itu cara melakukan gerakannya, letakkan dua jari di atas bibir, kemudian tangan lain di atas bibir, kemudian tangan lain pada tulang ekor selama 1 menit. Nafaskan energi ke arah atas tulang punggung. Setelah itu ada pasang telinga, cara melakukannya itu pijit daun telinga pelan-pelan dari atas sampai bawah 3 kali sampai dengan 5 kali pijat-pijat. Itu untuk energi dan lebih baik. Kemudian untuk wajah, lidah, dan rahang rileks, fokus perhatian meningkat. Setelah itu ada kiat relax atau hook up. Cara melakukan gerakannya itu kita letakkan kaki kiri dan kanan di atas tangan, kemudian posisi jempol ke bawah, jari-jari kedua tangan saling menggenggam, kemudian tarik kedua tangan ke arah pusat dan terus ke depan. Tutuplah mata dan menarik pasien lidah, kemudian menghembuskan napas. Tahap kedua, buka silangan kaki dan ujung-ujung jari kedua tangan saling bersentuhan secara halus di dada atau di pangkuan sambil bernapas dalam 1 menit lagi. Itu fungsinya untuk keseimbangan dan koordinasi meningkat. Setelah itu ada titik positif point, sentuh titik positif dengan kedua ujung jari tangan selama 30 detik sampai dengan 30 menit. Jadi cukup lama ini. Itu tujuannya untuk mengaktifkan bagian depan otak guna menyeimbangkan stres berhubungan dengan ingatan tertentu, situasi, orang, tempat, dan keterampilan, menghilangkan refleks. Baik, itu saja tadi serangkaian tindakan pengkajian status mental dan juga senam otak. Semoga dapat mengedukasi teman-teman semua yang menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.